Oke guys, come back to my channel di Triska Nazira. Nah, di kali ini, di video terakhir syarat-syarat kuliah ke luar negeri, aku akan ngebahas tentang yang namanya syarat-syarat kuliah ke Malaysia. Pasti banyak banget yang tanya, Kak, kok ini syarat terakhir? Wede. Sorry. Kok ini menjadi syarat terakhir sih, Kak? Ya, aku tuh nggak berani aja guys nyebar-nyebar tentang syarat kuliah ke luar negeri, sedangkan aku belum berpengalaman dengan hal itu. Banyak banget ya request, Kak, syarat untuk kuliah ke Inggris dong, Kak, ke Jepang dong. Ya boleh sih, cuman aku nggak terlalu tahu gitu, karena aku nggak terlalu berpengalaman dengan hal itu semua guys gitu. Aduh, sorry. Oke. Hari ini tuh aku seneng banget karena aku ngetek video itu di luar, nggak di kamar lagi atau di ruang tamu lagi, tapi sekarang aku ngetek video itu di Benteng Romawi Kayseri. Ini sedikit cerita, ini namanya Benteng Romawi, itu tepatnya di kota Kayseri. Nah, bagi kamu yang pengen ke Turki, jangan lupa mampir di Benteng Romawi ini. Nah, benteng ini itu baru dibuka guys, baru buka pas tahun aku ini, berapa bulan yang lalu itu baru dibuka gitu sih. Sedikit cerita. Tapi sebelum itu aku ingin perkenalkan sedikit sih ya lokasi tempat aku sekarang ini. Aku sekarang lagi di kota Kayseri, dimana banyak juga tempat-tempat sejarah. Kalau ini nih sejarah yang namanya Benteng Romawi. Dulu itu banyak juga orang-orang Romawi bertempat atau bertinggal di sini gitu guys. Oke, nanti aku akan shoot gimana viewnya dan ikonnya tuh gimana. Bagus banget. Untuk teman-teman yang ingin ke Turki, jangan lupa singgah di kota Kayseri. Di kota Kayseri Turki, karena di kota Kayseri itu sendiri itu menyimpan banyak sejarah dan juga tempat salju abadi, yang mana setiap orang-orang itu ke Turki pasti pengen main ski gitu kan ya, apalagi di musim dingin. Nah, di sini direkom banget yang namanya salju abadi atau Erciyes'da, Gunung Erciyes gitu. Oke, halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mirhabar kadaslar kepada sobat dimanapun berada. Welcome back to my channel di Triska Nazira. Nah, di kali ini itu adalah hari yang spesial bagi aku, karena aku tag video ini itu nggak di dalam rumah lagi, tapi di luar rumah. Teman-teman bisa lihat ini di benteng. Nanti aku bisa shoot bentuk bentengnya gimana. Nah, alhamdulillah di sini pun lumayan sepi. Jadi kalau aku mau nge-tag video pun itu jadi enak aja, guys. Oke. Mumpung ini adalah video terakhir syarat-syarat kuliah. Karena sekarang ini aku akan buat video tentang syarat-syarat kuliah ke Malaysia, karena aku dulu juga sebelum ke Turki sedikit berpengalaman tentang kuliah ke Malaysia. Maksudnya syarat-syarat dokumen apa aja yang perlu kita persiapkan untuk studi ke Malaysia gitu guys. Oke guys, sebelum nonton video ini jangan lupa like and comment and subscribe, dan juga jangan lupa follow my Instagram nih ya @Triska_Nazira, karena setiap harinya aku akan ngupload tentang kehidupan aku di Turki, kemudian aku jalan-jalan ke Turki gitu. Pokoknya aku akan nge-share semua kegiatan aku di sana gitu. Oke guys, langsung aja ya masuk ke syarat pertama. Untuk nge-apply ke beasiswa atau kampus namanya Malaysia. Widih, kampus Malaysia coy. Ya, negeri jiran, itu hal yang pertama yang perlu kalian siapkan itu adalah paspor. Sebenarnya aku udah bilang di vlog video-videoku yang sebelumnya, itu di Rusia, Turki, dan beberapa negara lainnya, itu emang mewajibkan kamu harus mempunyai namanya paspor. Ya, meskipun di kota Turki itu sendiri kemarin yang nge-apply itu nggak harus wajib, cuman nanti pas kamu dinyatakan lulus, kamu harus menggunakan namanya paspor gitu. Oke, next, yang kedua apa? Yang kedua yaitu adalah ijazah. Ijazahnya itu nilainya harus berapa? Nilainya itu minimal berapa ya? Minimal itu adalah nilainya 7-9 guys. Gitu. Minimal tuh 7-9 gitu. Tapi kalau udah 100 juga nggak apa-apa, lebih bagus lagi. Oke, nah untuk kamu nih yang pengen ngambil S2 ke Malaysia gitu, itu gimana sih? Setelah aku searching
dan juga aku riset dan juga aku tanya-tanya juga sama awardee dan juga teman-temanku di Malaysia, itu minimal nilainya itu 2,5 IPK-nya ya. Wih, ada bapak-bapak. Merhaba. Aduh. Gila, orang Turki guys. Oke guys, lanjut ya, next. Aduh. Oke, nah selanjutnya ini apalagi sih syarat-syarat untuk nge-apply ke Malaysia itu. Nah, syarat untuk berikutnya itu ada namanya IELTS. Nah, teman-teman pasti nggak asing lagi dengan namanya itu IELTS kan, pasti nggak asing lagi. Nah, minimalnya berapa? Minimal untuk nilai IELTS itu adalah 4 dan maksimalnya 6,5 kayak gitu guys, gitu. Oke, next yaitu TOEFL. Nah, selain dari IELTS ada juga TOEFL. Kalau seandainya teman-teman punya TOEFL itu juga bisa. Kalau seandainya teman-teman nggak punya IELTS, teman bisa pakai TOEFL. Kalau seandainya teman-teman nggak punya TOEFL, teman-teman. Nah, TOEFL itu sendiri itu minimalnya berapa? Minimalnya itu 400 hingga 550 gitu guys. Ya, untuk pergi ke negeri jiran itu sendiri ya, meskipun mereka adalah negara tetangga kita Indonesia, tapi lumayan ketat juga tuh seleksi berkasnya dan sebagainya, itu lumayan ribet juga gitu. Dan kemudian lagi sebenarnya untuk ke Malaysia itu sendiri banyak jalurnya juga. Kalau seandainya teman-teman mempunyai duit mempunyai adalah dari keluarga yang berduit, teman-teman bisa mengikuti jalur-jalur agen gitu. Nah, jalur-jalur agen pendidikan gitu. Nanti teman-teman akan diurusnya sampai selesai, semua apply kampus, diurusinnya, semuanya diurusin gitu. Nah, saran aku kalau seandainya teman-teman pengen banget ke negeri jiran dan punya uang, nggak apa-apa pakai agen. Karena sejauh ini pengamatanku agen-agen Malaysia itu agen-agen yang berbobot lah ya, jauh dari kata yang namanya tidak berbobot. Karena ada beberapa agen yang aku ketemui, mereka tuh hanya kayak bayarnya mahal, dapat kampusnya yang pas-pasan atau jelek lah, nggak jelek banget ya, intinya ya pas-pasan lah intinya. Tapi kalau di Malaysia itu sendiri, agen-agen yang pernah aku temui itu mereka itu emang kampus-kampus yang berkualitas. Contoh UIM, Universitas Islamic Internasional Malaysia, apa kayak gitu ya. Lupa aku. Nah, intinya kalau di Malaysia itu banyak banget kampus-kampus dan juga agen-agen pendidikan yang alhamdulillah itu berbobot lah kalau menurut aku. Kalau seandainya teman-teman punya duit ya silahkan nge-apply namanya agen. Kalau seandainya teman-teman nggak lulus di beasiswa atau sebagainya, silahkan ikutin agen gitu sih saran aku. Oke, the next apalagi itu transkrip nilai. Nah, transkrip nilai itu bagi anak SMA, nilai transkrip itu apa sih? Transkrip itu adalah nilai rapor kamu dari semester 1 sampai semester 6 gitu guys. Oke, mungkin itu aja video aku kali ini. Ini adalah video syarat-syarat ke Turki. Oh my god, sorry. Syarat-syarat untuk kuliah ke luar negeri, karena teman-teman bisa lihat di YouTube aku itu Rusia, Qatar, Turki, China, Malaysia yang terakhir ini itu adalah bentuk pengalaman aku, dan aku akan sharing ke kalian karena aku sebelum pergi ke Turki aku pernah mengikuti tersebut dan mengikuti prosedurnya dan juga mengikuti yang namanya beasiswa ke luar negeri. Jadi aku alhamdulillah mempunyai sedikit pengalaman dan aku akan sharing sama kalian. Nah, mungkin untuk teman-teman juga nanti yang nonton video ini jangan lupa like and comment and subscribe ya. Oke, insyaallah di next video aku akan share tentang kehidupan aku di Turki, kemudian juga tentang wisata-wisata di Turki, dan juga tentang budaya-budaya di Turki dan culture di Turki itu gimana. Oke, see you next time teman-teman. Jangan lupa follow my Instagram ya, @tuska_rahmatul aini atau @tuska_nazira. Bye bye.